Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menampilkan yaitu lukisan burung Garuda dan menampilkan lukisan pohon. Ini tidak punya maksud apa-apa, tidak punya tujuan apa-apa. Saya ini hanya ingin melestarikan budaya-budaya Jawa. Karena saya ini seorang seniman, saya ini seorang pelukis gitu. Hobi saya melukis, yaitu melukis gunungan, gunungan wayang, melukis itu pohon, melukis yaitu binatang-binatang. Itu saya hobi saya itu. Maka saya tidak punya tujuan apa-apa, hanya saya menampilkan seperti ini. Tujuan saya hanya ingin melestarikan budaya-budaya Jawa. Jangan sampai ditafsiri yang tidak baik, jangan sampai dianggap musyrik. Karena saya ini hobi sekali melukis itu. Saya ini pernah diperlukan sama saudara Singapura dan Malaysia dan Taiwan. Saya pernah didatangkan ke Singapura. Saya sudah sampai ke bandara, sama petugasnya itu saya suruh melepas jaket saya sama kopiah saya, lalu saya lepas. Dilepas bajunya, dilepas. Lalu saya lepas. Setelah itu saya tunjukkan paspor saya, lalu diproses, dilihat. Tahu-tahu saya ini dipanggilkan polisi, suruh membawa ke kantor imigrasi. Sudah sampai di dalam kantor imigrasi, itu saya ditanya, kamu di Singapura itu ada tujuan apa? Ada maksud apa kamu di Singapura itu? Lalu saya jawab, saya di Singapura ini ada yang mendatangkan. Saya di Singapura itu diperlukan orang Singapura. Itu siapa yang perlukan? Namanya Ibu Nur, yang kedua Ibu Siti Maria. Itu yang memerlukan saya. Terus disuruh apa kamu datang ke Singapura? Pada waktu itu karena orang tuanya itu sakit, suruh mengobati orang tuanya. Yang kedua, itu suruh membuatkan syarat di dalam perusahaan-perusahaannya dia. Karena di dalam perusahaan itu seringkali menampak makhluk-makhluk halus. Supaya makhluk halus itu tidak menampak, maka saya didatangkan suruh yaitu membuatkan syarat di perusahaan itu. Saya bilang gitu. Terus kamu di Singapura ini yang mendatangkan kamu itu ada hubungan saudara atau family atau sahabat? Ya dibilang sahabat ya sahabat, dibilang jamaah ya jamaah, karena sudah sering kali itu datang ke Indonesia di rumah saya bilang gitu. Akhirnya saya diizinkan keluar dari kantor imigrasi itu. Saya dijemput sama tuan rumah, lalu baru masuk rumah belum ada 1 menit saya dikasih pertanyaan. Pak Yai, saya mau tanya. Oh iya silahkan, saya bilang gitu. Kenapa negara Indonesia ini gudangnya orang alim,
gudangnya orang pintar, gudangnya orang pandai. Dia bilang gitu. Kenapa kok musibah-musibah ini kok sering sekali menimpa di negara Indonesia? Apakah banyak orang yang menyelewengkan, melanggar perintah-perintahnya Allah, atau bagaimana kok sampai itu musibah-musibah itu kok sering kali menimpa di Indonesia? Ini pertanyaan yang sangat mendalam. Kalau saya tidak bisa menjawab, mungkin saya tidak diperlukan lagi. Alhamdulillah pada waktu itu saya bisa menjawab. Oh begitu Pak ya, oh begitu Bu. Saya bilang gitu. Saya umpamakan bendera Bu. Bendera itu kalau masih pendek, tiupan angin belum begitu kencang. Akan tetapi makin tinggi benderanya, makin kencang tiupannya. Makin tinggi benderanya, makin dahsyat tiupan angin itu Bu. Jadi maksudnya Allah itu kalau ingin mengangkat hambanya, maka diuji dulu. Seperti kita mau memakai baju. Baju itu kalau masih kotor, itu nggak langsung dipakai. Dicuci dulu, dimasukkan mesin cuci. Sudah selesai dimasukkan mesin cuci, dimasukkan lagi mesin pengeringan. Sudah selesai dikeluarkan, ini belum dipakai. Masih dijemur sehari. Nunggu keringnya. Setelah baju sudah kering, belum dipakai lagi, masih dipesut. Habis dipesut baru dipakai. Jadi Allah itu kalau ingin mengangkat hambanya, diuji dulu seperti prosesnya kita mau memakai baju seperti itu Bu. Oh iya. Paham ya. Akhirnya dia mengatakan itu, dia sudah paham gitu. Maka dari itu, marilah saudara-saudara kita yang baik, yang rukun, yang damai, jangan merasa itu yang paling tinggi derajatnya, jangan merasa yang paling pandai ilmunya, jangan merasa yang paling sempurna ilmunya, jangan merasa yang paling suci hatinya. Marilah kita bersama-sama yang baik, yang rukun. Karena apa? Kalau kita melihat firman Allah di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim. Jika seandainya penduduk negara maupun desa, pejabat maupun rakyat jelata, kalau mau rukun damai, saling menghormati, saling mencintai, saling menasihati, kalau mau rukun, menjalankan perintah-perintahnya Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasul, itu rukun, guyub, saling menasihati, saling memberi, yaitu motivasi yang baik. Maka apa kata Allah? Barokatim minas samai wal ardi. Barokahnya langit lan bumi bakal diturunkan untuk hamba-hambanya yang taat kepada Allah, untuk hamba-hambanya yang rukun, guyub untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah. Ini firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran Karim. Akan tetapi kalau hambanya tidak mau rukun, sudah itu gontok-gontokan, sudah itu caci maki, hina menghina,
saling membuka aibnya saudara kita sendiri, tidak mau rukun. Apa kata Allah? Walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Akan diturunkan musibah-musibah yang sangat dahsyatnya. Ini firman Allah di dalam kitab suci Al-Qur'an Karim. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama yang rukun, yang guyub, untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Jangan merasa yang paling tinggi derajatnya, jangan merasa yang paling pandai ilmunya, jangan merasa yang paling sempurna amalannya, jangan merasa yang paling suci hatinya. Pada hakikatnya, manusia ini tidak mempunyai apa-apa di dunia ini. Lahir dari rahimnya ibu ini dalam keadaan telanjang, tidak mempunyai apa-apa. Kita bisa bergerak, itu yang menggerakkan Allah. Kita bisa bicara, yang membicarakan Allah. Semua ini yang menggerakkan adalah Allah. Kita kalau tidak mendapat ridhonya Allah, tidak bisa hidup di dunia. Maka marilah kita bersama-sama yang baik, yang rukun. Karena apa? Kalau kita melihat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina aqwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang yang beriman, orang muslim itu adalah saudara kita. Maka perbaikilah hubungan-hubungannya. Anggaplah itu seperti saudara kandung, saling bantu-membantu, saling menasihati, saling menyayangi. Jangan merasa yang paling hebat sendiri. Karena manusia di dunia ini tidak punya apa-apa. Semua adalah miliknya Allah. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama yang baik, yang rukun. Jangan merasa yang paling hebat.